Dia hadir saat semua orang pergi. Tapi siapa dia sebenarnya? Bab 7. Lelaki yang tidak mentertawakan luka. Di kota kecil itu, hidup mengalir pelan, seperti air sumur yang belum sempat kering. Tak ada mall, tak ada bioskop, bahkan tukang cilok pun lebih hafal nama-nama tetangga ketimbang nama artis sinetron. Disinilah Susanti tinggal, bukan karena pilihan, tapi karena pelarian. Ia bekerja di toko alat tulis. Kadang juga bantu bersih-bersih warung Padang seberang gang kalau ibu pemiliknya pingsan karena asam urat. Kehidupan barunya jauh dari glamor, jauh dari gosip ibu-ibu kompleks, jauh dari masa lalu yang membuatnya ingin amnesia. Perutnya sudah besar, 7 bulan. Anak itu masih di dalam, tapi trauma sudah lama lahir. Hingga suatu sore, datanglah Arya, seorang pemuda yang entah kenapa selalu pakai kaos warna orange norak dan sandal jepit bekas. Wajahnya biasa saja, tapi mulutnya ajaib. Segala hal bisa dijadikan lelucon. Pertemuan pertama mereka terjadi di toko saat Arya salah beli pensil. "Maaf mbak, saya mau beli pensil warna, bukan pensil buat nyatet dosa," katanya sambil ketawa sendiri. Susanti cuma angguk dan senyum kecil. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang hangat, kayak teh manis habis maghrib. Hari-hari selanjutnya Arya datang terus. Kadang beli penghapus, kadang beli pulpen, kadang beli alasan buat ngobrol. Dan Susanti, bodohnya, dia menikmati itu. Lalu hari itu datang. Ia cerita, bukan karena terdesak, tapi karena Arya bikin dia merasa seperti manusia lagi. "Aku hamil, Arya." Arya menoleh, lalu duduk. Diam. Wajahnya tidak berubah, tidak sok bijak, tidak sok religius. Dia tahu Susanti hamil, kan kelihatan buncit. "Aku hamil karena bodoh, karena uang, karena aku pernah tidur sama laki-laki yang bahkan gak cinta sama aku. Dia cuma pakai aku. Dan sekarang aku dibuang, dilabrak, dikutuk, dan diasingkan." Arya diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. "Anaknya cowok atau cewek?" tanyanya. Susanti menatapnya, heran. "Kok malah tanya itu?" "Soalnya kalau cowok bisa jadi teman futsal. Kalau cewek bisa aku daftarin lomba menggambar nanti." Susanti tertawa, jujur, pertama kali sejak ia masuk kota ini. "Gila kamu." "Aku tahu." Ia tidak tahu sejak kapan ia mulai percaya bahwa ada manusia seperti Arya yang tidak menghakimi, tidak bertanya kenapa, tidak menyebut kata dosa seperti peluru. Malam itu, Susanti menulis di buku catatannya, "Mungkin Tuhan sedang bercanda, memberiku Arya. Tapi kalau ini candaan, kenapa rasanya ingin hidup lebih lama?" Tapi hidup, seperti biasa, tidak pernah membiarkan manusia bahagia terlalu lama. 2 hari kemudian, segerombolan ibu-ibu kampung datang, menyodorkan surat dari RT. Isinya jelas. Warga merasa tidak nyaman dengan keberadaan saudari Susanti yang dianggap telah merusak moral lingkungan. Dimohon untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Susanti menunduk, tidak kaget, tapi tetap sakit.
Arya datang sore itu, membawa es krim dan kaos warna oranye lain. "Heboh ya?" katanya santai. "Kamu nggak jijik?" tanya Susanti. "Aku cuma jijik kalau makan soto pakai nanas." Dan entah kenapa dunia terasa damai selama 2 menit. Ibunya menghampiri Susanti. Ibu sudah bicara dengan ibu-ibu itu dan juga RT RW setempat. Mereka sudah mengerti, tapi ucapan ibunya menggantung. "Apa, Bu?" Susanti menatap ibunya penasaran. "Mereka tidak mau anak itu lahir tanpa ayah. Mereka minta kamu segera hadirkan ayahnya." Suara ibunya pelan, seolah tercekat di tenggorokan. Susanti diam, menunduk. Air mata jatuh. "Aku gak mau ganggu hidup Om Deddy lagi. Sekarang mungkin mereka sudah tenang tanpa aku." Ibu peluk Susanti sambil usap-usap punggungnya, lembut. Dan kejadian tak disangka pun datang. Susanti dipanggil RT dan RW setempat untuk menghadiri rapat desa. Dia datang bersama ibunya. Ayahnya di rumah karena masih kurang sehat, meski sudah bisa duduk dan jalan pelan. Dalam rapat desa itu, bukan cuma Pak RT, Pak RW saja yang hadir, tapi juga beberapa warga desa setempat sebagai perwakilan. Hari itu, langit mendung. Angin seperti tahu akan ada hati yang diadili. Susanti duduk di kursi kayu ruang rapat desa. Kursi itu terlalu keras untuk punggungnya yang pegal. Tapi tak ada yang lebih menyesakkan dari mata-mata yang memandangnya seperti halaman buku yang sudah dicoret-coret. Perutnya besar, 8 bulan. Hasil dari kebodohan masa lalu yang tak bisa dihapus meski pakai penghapus merek terbaik. Ketua RT membuka rapat dengan suara berat. "Susanti, warga merasa resah. Kamu tinggal di sini tanpa suami dan tak lama lagi akan melahirkan. Ini bisa menimbulkan keresahan moral." Keresahan moral. Susanti ingin tertawa, tapi yang keluar malah deguban jantung yang makin kencang. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Kalau sampai lahiran dan tidak ada suami yang sah, kami mohon maaf akan mempertimbangkan untuk memintamu pergi dari sini. Ibunya menunduk. Warga berbisik-bisik, seolah rahimnya adalah aib yang bisa menular lewat pandangan mata. Dan Susanti, dia hanya diam, kepala menunduk. Kalau bisa dia ingin berubah jadi botol air galon dan menghilang dari ruangan. Namun sesaat kemudian dia jawab dengan jujur. "Saya nggak bisa ganggu suami orang. Ayah anak ini sudah punya keluarga." Suaranya pelan. "Lalu kenapa kamu lakukan itu dulu? Bukankah itu sama suami orang?" Seorang ibu-ibu nyeletuk dengan jengkel. Susanti dia menunduk. Suara ramai, heboh, memekakkan telinga Susanti. Matanya sudah berair. Apakah dia akan diusir dari desa ini? Dia menangis dalam hati. Tangannya mengusap pelan perutnya yang sudah besar. "Maafkan ibu, nak. Kamu jadi yang harus menanggung semua ini." Ibunya mengusap punggung Susanti dengan mata berkaca-kaca. Lalu, dari barisan belakang seseorang berdiri. Suaranya tenang, tapi bikin ruangan langsung sunyi. "Saya." Semua menoleh. "Arya." Tapi ini bukan Arya dengan kaos oranye norak dan sendal jepit bolong. Ini Arya dengan kemeja biru langit yang disetrika rapi dan celana bahan hitam seperti anak magang yang niat. "Saya, Arya. Saya yang akan jadi ayah bayi itu. Dan saya akan menikahi Susanti. Tapi mohon izin, saya ingin menikahinya setelah dia melahirkan." Hening. Ketua RT mengangguk pelan.
lalu berbisik dengan kepala dusun. Beberapa warga masih ternganga. Seorang ibu bahkan tersedak karena teh panasnya salah masuk lubang. Akhirnya disepakati. Susanti boleh tinggal. Arya akan menikahinya setelah kelahiran. Desa tak jadi mengusir siapa-siapa. Setelah rapat bubar, Susanti menghampiri Arya. Langkahnya pelan, napasnya naik turun. Ia menatap mata Arya, tidak percaya. Ini karena kamu kasihan. Arya menggeleng, lalu menggaruk kepala. Khas gaya malu-malu yang dia punya sejak pertama kali minta diskon di toko alat tulis. Enggak, ini demi kamu, demi anak itu, dan demi aku sendiri. Dia berhenti sejenak. Jujur, aku suka kamu sejak awal. Meskipun masa lalu kamu, ya, gelap ya. Tapi aku maafin, karena kamu bukan orang jahat. Kamu cuma pernah jatuh di tempat yang salah. Susanti menatapnya lama. Bibirnya gemetar. Lalu air matanya jatuh. Tidak banyak, tapi cukup untuk melarutkan luka-luka lama yang masih menempel di kulitnya. Ibu Susanti datang mendekat. Matanya sembab. Ia memeluk Arya sambil berkata, "Terima kasih, Nak. Tuhan pasti sayang kamu." Arya hanya tersenyum. "Saya juga sayang kalian, Bu." Malamnya, Susanti menulis di bukunya, "Dulu, aku dihukum karena cinta yang salah. Tapi hari ini, aku diberi harapan oleh cinta yang tak disangka." Tapi sebelum tidur, ia bertanya dalam hati, kenapa Arya tidak pernah bilang siapa dia sebenarnya? Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.